Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Alvinur dari kelas reguler A 21. NIM saya yaitu 21002 AF. Nama kampus saya yaitu Akademi Formasi Yamasi Kota Makassar. Nama dosen saya yaitu Pak Maulana Zulkarnain Imansyah, SFAM M Biomed. Baiklah, mata pelajaran saya itu anatomi fisiologi. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang sistem reproduksi wanita. Baiklah, anatomi sistem reproduksi wanita dapat dibedakan atas struktur dinding abdomen, organ genital eksterna, struktur dinding pelvis, dan organ genitalia interna. Struktur dinding pelvis terdiri dari struktur tulang yang meliputi os sacrum, os coccygeae, os pubis, os ischium, os ilium, dan os struktur otot yang terdiri dari M. levator ani, M. coccygeus, M. obturator internus, dan M. piriformis. Organ genitalia ekstra meliputi vulva yang terdiri dari mons pubis, labia major, labia minor, vestibulum vagina, klitoris, bulbus vestibuli, dan glandula vestibularis major. Organ genitalia interna meliputi ovarium, tuba, uterus, dan vagina. Ovarium, tuba, uterus terletak di dalam cavum pelvis. Vagina sebagian terletak di dalam cavum pelvis dan sebagian lagi terletak pada perineum. Pudendum terletak di sebelah ventral dan caudal dari symphysis osseum pubis. Organ genitalia eksterna. 1. Vulva. Struktur vulva terletak di atas os pubis dan meluas ke caudal di bawah arcus pubis. Vulva terdiri dari mons pubis, labia majora, labia minora, klitoris, dan struktur kelenjar yang bermuara dan vestibulum vagina. Mons pubis. Mons pubis atau mons veneris mengandung jaringan lemak yang menutupi simphisis pubis, diliputi oleh rambut. Labia majora. Pada bagian posterior dari mons pubis terdapat labia majora yang juga dari jaringan lemak yang diliputi oleh rambut. Labia majora membentuk tepi lateral dari vulva dan berukuran panjang kurang lebih 7-9 meter dan lebar kurang lebih 2-4 cm. Permukaan superficial dari labia majora juga dipenuhi oleh rambut. Labia minora. Labia minora merupakan struktur yang tidak berambut dan berukuran panjang kurang lebih 5 cm dengan ketebalan 0,5-1 cm. Struktur kutaneus dari labia minora tidak terdiri dari jaringan lemak, namun terdiri dari jaringan penyambung yang memungkinkan mobilisasi dari kulit selama proses sanggama.
labia minora akan bersatu pada bagian interior menjadi klitoris, sedangkan pada bagian posterior bersatu pada sisi bawah dari glandula vestibularis menjadi frenulum. Klitoris merupakan bagian erektil disanggah oleh dua krura yang melekat pada os pubis disertai bagian dorsal yang terletak di atas rami pubis. Musculus ischio cavernosus berorigo pada ischial tuber ositius dan permukaan bebas dari krura. Vestibul merupakan struktur yang menyerupai biji almond dan ditutupi di sebelah lateral oleh labia minora. Pada vestibul terdapat muara dari uretra, vagina, dua ductus kelenjar Bertolini, dan dua ductus kelenjar pareuretral yang disebut sebagai skenedax and glans. Vagina merupakan saluran kopulasi yang menghubungkan vulva dan uterus. Jika dilakukan inspeksi vagina melalui intoroitus vagina, maka dapat dilihat dinding anterior dan posterior yang memiliki midline ridge yang disebut sebagai kolum anterior dan posterior. Perineum. Terdapat banyak struktur yang menyokong perineum, diantaranya dapat dibedakan atas diafragma pelvis dan diafragma orogenital. Organ genitalia interna. Uterus adalah sebuah organ muskular dengan bentuk, berat, dan dimensi yang sangat bervariasi tergantung pada stimulasi estrogen dan riwayat persalinan. Uterus mempunyai ukuran panjang 7-8 cm, lebar 4-5 cm, serta tebal 3-4 cm dan bergantung pada lactatum. Uterus dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama, fundus uteri. Letaknya di bagian kranial dan mempunyai permukaan yang bundar. 2. Corpus uteri merupakan bagian yang utama, terletak menghadap ke arah caudal dan dorsal. Facies vesicalis uteri dipisahkan dari vesika urinaria oleh spatium uterovesicalis. Facies intestinalis uteri dipisahkan dari kolom sigmoid di bagian kranial dan dorsal oleh excavatio rectorina. Pada margo lateralis melekat lactatum uteri. Isthmus uteri. Bagian ini mengecil, panjang kira-kira 1 cm. Pada masa gravid, bagian ini menjadi bagian dari corpus uteri dan klinis disebut segmen bawah rahim. Cervix uteri. Letak mengarah ke caudal dan dorsal, merupakan bagian yang terletak antara isthmus uteri dan vagina. Tuba uteri atau tuba Fallopi. Tuba uterina berfungsi menghubungkan ovarium dan uterus.
fertilisasi terjadi pada tuba uterina. Tuba berukuran 7-14 cm panjang dan dapat dibagi menjadi isthmus, ampula, dan infundibulum. Dan adapun posterior view gambar di atas. Selanjutnya, ovarium. Ovarium merupakan sepasang organ yang terletak dekat pada pelvis minor dan berukuran panjang 2,5 sampai 5 cm, lebar 0,7 sampai 1,5 cm dengan berat 4 sampai 8 gram. Ovarium berfungsi memproduksi oosit sesudah usia pubertas dan juga menghasilkan dua jenis hormon, yaitu estrogen dan progesteron. Adapun gambar di atas, text of ovum and follicle. Kita perhatikan di atas pada gambarnya. Selanjutnya, vesika urinaria, lapisan VU atau vesika urinaria. 1. Epitel transvaginal. 1. Epitel transvaginal di bagian dalam. 2. Lapisan submukosa. 3. Lapisan penyangga sebelum otot. 4. Otot detrusor VU terbagi menjadi 2, bagian dalam longitudinal, 2 sirkuler dan oblik. 5. Lapisan paling luar ditutupi oleh serosa atau peritoneum. Uretra. Uretra sangat penting, artinya untuk mempertahankan air seni dalam VU. Tentang fungsi uretra, sebagian dari alat perkemihan wanita dikemukakan beberapa jaringan penyangga sebagai berikut. 1. Sphincter urogenitalis. 2. Otot polos uretra. 3. Jaringan pembuluh darah submukosa uretra. 4. Mukosa uretra. 5. Jaringan ikat uretra. 6. Kelenjar pada uretra. 2. Jaringan penyangga pelvis. 1. Peritoneum visceralis. Semua organ intraabdominal untuk uterus VU terdapat kelonggaran sehingga dapat berkembang sesuai umur kehamilan tanpa gangguan rasa sakit. 2. Visceroendopelvic fascia adalah jaringan ikat pede aliran yang menghubungkan organ pelvis dan DDG pelvis. Fascia penting untuk menyangga uterus dan vagina dalam posisinya. Lanjut, diafragma pelvis adalah levator ani yang terbungkus oleh fascia. Levator ani ini berfungsi untuk berkontraksi tonik untuk menutup lumen vagina dan uretra. 4. Membran perineal dan genitalia externa. Bagian depan diafragma pelvis dan di bawah tulang pubis terdapat segitiga yang merupakan jar ikat, dan di bawahnya terdapat perineal transvagina interna, disebut membran perineal. Genitalia externa sebagai penyangga organ genitalia bersifat tidak langsung. Bagian lunak tulang pinggul. 1.
diafragma pelvis, M levator ani, M pubococcygeus dan M elococcygeus. 2. Diafragma urogenitalis, A menutupi arcus pubis, TA terbagi menjadi 3. 1. AMTP profunda. 2. AMTP superficialis. 3. Di dalam AP terdapat M rhabdox sphincter urethra. B M yang menutupi atau menunjang diafragma urogenital terbagi menjadi 4 bagian. A. M bulbocavernosus melingkari gen. B. MTP superficialis. C. M ischiocavernosus. D. M sphincter ani externum. Ada tabel bagian lunak pintu bawah panggul. Silahkan kalian lihat sendiri. Selanjutnya, ureter yang keluar dari ginjal retroperitoneal ditutupi jar ikat yang longgar sehingga mobilitas tidak terganggu dan bebas untuk mengalirkan urin ke dalam VU. Di bagian distal menyilang arch uterina agak terfiksasi jar ikat ligamentum cardinal. Lanjut, posisi uretra ditentukan oleh hubungan os pubis dengan ligamentum puboretral dan kaitannya dengan M levator ani. Uretra di atas 3 cm di belakang simfisis pubis dan di atas dari insersio lig puboretral pada tepi bawah tulang pubis. Posisi ini dipertahankan oleh aktivitas M levator ani. Lanjut, mobilitas VU dalam menampung urin 2 atau 3 bagian atas uretra bersifat lebih aktif pada saat berkemih. Karena relaksasi M levator ani dapat terjadi penurunan uretra setelah berkemih akan mengembalikan leher VU dan sudut antara dengan belakangnya. Lanjut, lapisan penyangga uretra. 1. Ikatan facialis. 2. Ikatan musculus. Selanjutnya, fungsi kedua ikatan ini: pertama, mempertahankan posisi leher VU pada tempatnya. 2. Bila otot relaks saat berkemih menyebabkan leher VU memutar ke belakang. 3. Bila berkontraksi saat selesai berkemih, posisi VU akan kembali lagi. Fungsi berkontraksinya akan membuka leher VU, relaksasi menutup leher VU. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.